Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua diberikan nikmat yang tidak tara, termasuk nikmat dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Dan selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Selly Ramawati, NIM 12016091 dari Prodi Akuntan Syariah kelas 3C. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban saya mengenai diskusi pertemuan ke-9, yaitu yang membahas tentang upaya meningkatkan nilai pelanggan dengan metode CRM atau Customer Relationship Management. Pertama-tama, tentu kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Customer Relationship Management. Customer Relationship Management adalah sistem yang dapat mengatur hubungan antara pelanggan dan pengelola, sehingga pengelola dapat mengatur saran-saran dari pelanggan secara langsung agar dapat meningkatkan bisnis atau e-commerce tersebut. CRM ini sangat penting bagi sebuah perusahaan karena dengan CRM, perusahaan dapat mengetahui apa saja keinginan dari para pelanggan yang sering berkunjung ataupun kepada pelanggan yang melaporkan hal yang tidak disukainya. Selanjutnya, saya akan membacakan surah Ar-Ra'd ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazina yashiluna ma ammarallahu bihu ayyusala wa yahsyauna rabbahum wa yaghafuna su'al hisab." Yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Isi kandungan dari ayat ini yaitu menjelaskan bahwasanya orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambung tali persaudaraannya itu silaturahim dan lainnya. Mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka. Mereka takut kepada hisab yang buruk sehingga mereka mengoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dihisab. Selanjutnya saya akan bacakan surah An-Nisa ayat 9 yang bunyinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan zi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya, dan oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Adapun isi kandungan dari ayat ini yaitu memberi anjuran untuk memperhatikan nasib anak-anak mereka apabila menjadi yatim, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan di kemudian hari, anak-anak yang lemah dalam keadaan yatim yang belum mampu mandiri di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya lantaran mereka tidak lurus, lemah, dan hidup dalam kemiskinan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka para wali bertakwa kepada Allah dengan mengindahkan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar dan penuh perhatian kasih sayang terhadap anak-anak yatim dalam asuhannya. Yang kedua, saya akan membacakan surah An-Nisa ayat 29 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya,
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungan dari ayat ini adalah menjelaskan bahwasanya Allah melarang para hambanya yang beriman dan memakan harta di antara mereka dengan cara yang batil. Hal ini mencakup memakan harta dengan cara pemaksaan, pencurian, pengambilan harta dengan cara perjudian, dan pencarian yang hina. Bahkan bisa jadi termasuk juga dalam hal ini adalah memakan harta sendiri dengan sombong dan berlebih-lebihan karena hal tersebut adalah termasuk kebatilan dan bukan dari kebenaran. Selanjutnya, saya akan bacakan surah An-Nisa ayat 58 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'murukum antum dul amanati illa ahliha wa iza hokam tumbainan nasi antahkumu bil ad. Innallaha imma ta'izukum bih. Innallaha kana sami'an basiro. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Pendengar dan lagi Maha Melihat. Adapun isi kandungan dari ayat ini adalah menjelaskan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin dan orang yang berhak memutuskan untuk berlaku adil dalam menentukan hukum kepada manusia, dan agar pemimpin dapat memberikan amanah mengenai suatu perkara sesuai dengan kemampuan dari orang yang berkah diberikan amanah itu. Selanjutnya ada Quran surah An-Nisa ayat 5 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'ruf. Yang artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Adapun isi kandungan dari ayat ini adalah larangan menyerahkan harta mereka bila mereka belum mampu mengurusnya. Dan janganlah kalian serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, yaitu anak yatim atau orang dewasa yang belum mampu mengurus harta mereka yang ada dalam kekuasaan kalian, yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, penyangga hidup, penopang urusan, dan penunjang berbagai keinginan dalam kehidupan ini. Selanjutnya ada surah An-Nisa ayat 63 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'ris anhum wa izhum wa kullahum fi anfusihim qawlan baligha. Yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Adapun isi kandungan dari ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala isi hati hambanya termasuk kedustaan dan kemunafikan. Kita sebagai orang beriman diminta oleh Allah untuk meninggalkan orang-orang yang demikian dengan memberi mereka maaf dan memberi mereka nasihat, bantahan serta hardikan yang berbekas dan mampu mempengaruhi jiwa agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan yang lurus. Selanjutnya saya akan bacakan surah As-Saff ayat 2-3. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Yang artinya,
apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Adapun isi kandungan dari surah ini adalah mengenai konsistensi dan keterpaduan antara perkataan dan perbuatan seseorang yang jujur, berani berjuang, bertanggung jawab, disiplin, serta menghindari sifat munafik, yang mana sifat munafik tersebut termasuk sifat yang tercela. Dan yang terakhir, saya akan membacakan Quran surah Al-Ankabut ayat 46 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nulahu muslimun, yang artinya, dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim dan mereka, dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu satu, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Dan isi kandungan dari surah Al-Ankabut ayat 46 ini adalah menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin tentang materi dakwah dan cara menghadapi ahli kitab. Karena sebagian besar mereka ini tidak menerima seruannya. Ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam, kebanyakan dari mereka mendustakannya. Hanya sedikit sekali di antara mereka yang menerimanya. Padahal mereka telah mengetahui Muhammad dan ajaran di bawahnya, sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak-anak mereka sendiri. Selanjutnya, tujuan dari CRM atau Customer Relationship Management adalah untuk mengelola hubungan korporasi dan pelanggan pada level bisnis, sehingga dapat memaksimumkan komunikasi, pemasaran melalui pengelola berbagai kontrak yang berbeda dengan pelanggan. Adapun dimensi-dimensi dari CRM menurut Swift tahun 2001 dan Parvatia dan Seth, serta Krogler, Mills, dan Schaefer tahun 2004 terdiri dari 4 dimensi, yaitu pertama, ada identifikasi konsumen atau Customer Identification. Artinya, kita harus tahu pada segmen pasar sebelumnya harus ada target-target pasar. Target pasar misalnya anak muda, sekolah, kampus, anak-anak, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Yang mengidentifikasi 4 dimensi yang pertama ini sedikit mudah sulit. Mudah karena hanya menentukan kalangan apa yang hendak dicapai. Sulitnya jika salah menargetkan tidak akan tercapai tujuan goals, dan saya sarankan agar kita cermat dalam identifikasi konsumen ini. Yang kedua itu membangun daya tarik terhadap konsumen atau customer attraction. Dimensi CRM ini adalah trik bagaimana menarik perhatian pelanggan, misalkan memberi diskon, promo, potongan harga, dan masih banyak lagi. Tetapi terlepas dari itu, semua tentu pelayanan yang sangat memuaskan pelanggan yang paling melekat pada diri pelanggan. Usahakan pelayanan yang baik dan benar-benar ramah sangat diterapkan jika ingin hasil yang maksimal. Jika konsumen atau pelanggan tertarik pada produk kita, mereka akan menghasilkan 10 customer pendatang baru karena mereka akan merekomendasikan ke beberapa teman dekatnya agar membeli produk yang sama atau sejenis ke toko kita. Selanjutnya yang ketiga, mempertahankan konsumen yang ada atau customer retention. Di bagian dimensi ini, mempertahankan konsumen sangatlah harus hati-hati. Seperti pada dimensi kedua, jika pelayanan atau produk tidak sesuai, maka pelanggan enggan datang kembali ke toko kita. Usahakan harus mengerti apa yang dimau dengan pelanggan. Berikan alternatif-alternatif lainnya agar mereka respect terhadap pelayanan yang kita berikan. Dan yang paling penting adalah penerapan CRM. Pelanggan memberikan timbal balik atas pelayanan yang diberikan, agar perusahaan dapat mengambil sebuah kebijakan. Dan yang keempat, pengembangan konsumen atau customer development, yaitu melebarkan sayap untuk mendapatkan konsumen lebih banyak, sehingga pendapatan perusahaan semakin bertambah. Dalam pengembangan konsumen, jangan lupakan konsumen lama atau yang tetap. Yang paling penting adalah mempertahankan konsumen. Tetapi, beriringan kita selalu mencari konsumen-konsumen baru. Mencari konsumen baru, banyak cara, misalnya seperti mengadakan bazar atau pameran di berbagai acara, selalu berjualan atau menawarkan produk kita dengan memperkenalkan produk-produk kita, seperti itu. Selanjutnya, ada manfaat Customer Relationship Management. Manfaat dari CRM ini sendiri antara lain yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan.
CRM memungkinkan sebuah perusahaan untuk memanfaatkan informasi pelanggan, baik dari call center, website, maupun melalui staf pemasaran produk. Memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan bisnis Anda. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional kerja. Dengan adanya CRM, mampu untuk memberikan kemudahan dalam proses penjualan produk dan layanan. Selain itu, juga dapat mengurangi tingkat risiko dari turunnya kualitas pelayanan dan beban cash flow. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Penjualan produk memiliki skema yang lebih spesifik dan berfokus untuk menargetkan pelayanan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan akan tercatat dan ditampilkan secara terperinci. Yang keempat, meningkatkan time to market. Penerapan CRM mampu untuk mendapatkan berbagai informasi seperti data tren pembelian yang dilakukan oleh pelanggan, kemudian juga menentukan waktu yang tepat dalam memasarkan sebuah produk. Dan yang kelima, mendapatkan pendapatan secara optimal. Dengan menerapkan sistem CRM yang tepat, maka dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, mengurangi biaya, time to market, dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang mana kesemua hal tersebut sangat berpengaruh dalam memberikan profit atau keuntungan bagi pelaku bisnis. Dan di dalam sistem CRM ini juga memiliki beberapa fungsi yang harus diterapkan. Di antaranya adalah 1. Menerapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan atau customer centric. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang keempat, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Yang kelima, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Yang keenam, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. 7. Melakukan pencatatan terhadap setiap aspek dalam penjualan. Dan yang terakhir, membuat informasi yang berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Dari artikel CRM yang telah diberikan dan saya baca, dapat disimpulkan bahwa Customer Relationship Management atau CRM adalah sebuah strategi bisnis yang berbasis komputer, seperti strategi bisnis lainnya, dan tujuan akhir dari CRM ini adalah untuk memaksimalkan keuntungan pendapatan. Sedangkan tujuan utama dari CRM ini adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Beberapa teknologi yang melatar belakangi CRM diantaranya adalah mendapatkan, menyimpan, analisis terhadap customer, vendor, partner, dan proses informasi internal. Adapun 7 keuntungan diterapkannya pada sistem CRM adalah yang pertama, meningkatkan pengalaman customer. Mengintegrasikan e-commerce dengan CRM meningkatkan pengalaman pelanggan dalam berbagai cara. Dengan menawarkan pembaruan status pesanan, pemeriksaan inventaris, dan pelacakan pengiriman, ini dapat membantu pelanggan agar tetap terinformasi kapan barang dengan dagangan mereka yang diharapkan akan datang. Yang kedua, pemasaran dan promosi yang ditingkatkan. Integrasi e-commerce CRM menawarkan pemilik toko lokasi terpusat untuk data pelanggan mereka. Ini meningkatkan semua aktivitas pemasaran dari perencanaan hingga penargetan dan pelaksanaan. Yang ketiga, tingkatkan kinerja tim penjualan. Toko manapun yang menggunakan layanan pelanggan atau perwakilan penjualan bisa mendapatkan keuntungan dari integrasi CRM ini. Dengan akses ke detailan pelanggan, termasuk pesanan, pembayaran, dan bahkan produk yang dilihat, tim penjualan dapat melakukan upsell atau cross-sell jauh lebih efektif. Yang keempat, perencanaan inventaris yang lebih baik digunakan dengan benar. Sistem CRM ini akan memberi Anda data tentang produk yang populer di toko. Ini memungkinkan untuk menggunakan data penjualan nyata untuk memperkirakan tujuan manufaktur, sumber, dan penjualan. Yang kelima adalah layanan drive after sale. Layanan perumahan jual harus menjadi bagian dari setiap bisnis online. Apapun yang mereka jual, ini meningkatkan loyalitas pelanggan, meningkatkan penjualan, dan meningkatkan nilai umur pelanggan. Salah satu keuntungan terbaik CRM untuk e-commerce adalah kesempatan yang diberikan kepada tim penjualan untuk mengatasi masalah klien sebelum menjadi masalah. Yang keenam, mengurangi kerugian dan modal. Tanpa integrasi sistem CRM, toko online memungkinkan mengalami masalah karena kesalahan ketik sederhana dan kesalahan entry data lainnya. Transfer data manual sangat rentan terhadap masalah ini yang dapat berdampak langsung pada penjualan dan loyalitas pelanggan. Jawaban terbaik adalah integrasi CRM dan e-commerce. Dan yang ketujuh, tingkatkan keunggulan kompetitif. Transfer data otomatis dan tersinkronisasi juga meningkatkan efisiensi bisnis secara keseluruhan dengan memastikan pemenuhan pesanan yang benar dan komunikasi yang tepat waktu. Ini memberi toko Anda keunggulan kompetitif yang nyata dibandingkan dengan toko lain di pasar yang sama. Selanjutnya, dari hasil
dan yang saya baca dan pahami dari skripsi yang berjudul Upaya Meningkatkan Pelanggan Az-Zahra Collection, dapat kita ketahui bahwa isinya pertama dari latar belakang yaitu dalam ajaran Islam. Segala sesuatu harus dilakukan secara benar, tertib, teratur, dan prosesnya harus diikuti dengan baik. Demikian juga mengelola sebuah bisnis. Pekerjaan perlu dilakukan sistematis, terarah, jelas, dan tuntas. Dalam banyak ayat Al-Quran, kita dapat menemukan perintah mengelola bumi seisinya, diantaranya dalam seperti Quran Surah 1 ayat 26 yang menegaskan bahwa manusia memiliki potensi manajerial atau khalifah untuk mengelola secara benar dan berkesinambungan dalam memakmurkan bumi. Di samping itu juga menegaskan bahwa dalam menjalankan peran manajerial jangan mengikuti hawa nafsu, sebab mengikuti hawa nafsu akan menghalalkan segala cara yang membuat kita dapat melupakan orang dari peran yang dijalankannya sebagai khalifah. Sementara peranannya itu akan tetap diperhitungkan di persidangan agung di hadapan pemberi mandat atau Allah pada hari akhirat. Permintaan dalam konteks ilmu pemasaran adalah keinginan manusia yang didukung oleh daya beli. Kita sering merasakan puas atau tidak puas dengan sebuah produk yang kita beli. Sebenarnya, perasaan itu muncul ketika kita membandingkan antara yang kita harapkan dengan yang kita rasakan. Jadi, kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan sama atau lebih baik dari yang diharapkan. Pelanggan kita akan puas jika dirasakan lebih rendah dari yang diharapkan. Pelanggan akan mengatakan tidak puas. Pada dasarnya, kepuasan pelanggan inilah yang harus menjadi tujuan dari pemasaran. Setiap perusahaan selalu berusaha untuk dapat tetap berkembang. Dalam rangka inilah, maka setiap perusahaan selalu menetapkan dan menerapkan strategi dan cara pelaksanaan kegiatan pemasarannya. Begitu juga pula yang diharapkan oleh pendiri dan pemilik Az-Zahra Collection Kudus. Dengan menghasilkan produk yang sesuai dengan yang diharapkan oleh pelanggan, hal itu dapat meningkatkan pelanggan. Selain berorientasi produk, pemahaman terhadap konsumen yang lebih baik akan mengarah pada tingkat kepuasan dan kesetiaan konsumen yang lebih baik pula. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana upaya meningkatkan pelanggan yang dilakukan oleh Az-Zahra Collection Kudus. Dan tujuan dari penelitian deskripsi ini yaitu dilakukan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Az-Zahra Collection untuk meningkatkan pelanggannya. Manfaatnya, yang pertama bagi tempat penelitian yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengevaluasi dalam menerapkan konsep bauran pemasaran. Yang kedua bagi pelanggan maupun konsumen lainnya, pemahaman tentang persepsi pelanggan terhadap penerapan bauran pemasaran yang ditawarkan dan kepuasan yang ditunjukkan memungkinkan pihak manajemen untuk mencari dan menerapkan cara pengelolaan terbaik. Yang ketiga bagi fakultas, diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut di bidang pemasaran, terutama yang berkaitan tentang retailing, perilaku konsumen dan komunikasi konsumen khususnya mengenai penerapan bauran pemasaran pada perusahaan. Dan terakhir bagi umum, dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai bentuk penerapan bauran pemasaran pada perusahaan. Dan bagi peneliti sendiri sebagai sasaran untuk mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh di bangku kuliah dan menambah pengalaman dan sarana latihan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat sebelum terjun dalam dunia kerja yang sebenarnya. Dan yang terakhir, adapun teori yang digunakan dalam skripsi tersebut, yaitu menggunakan teori jenis penelitian kualitatif. Yang hasil penelitian terkandung di dalam skripsi tersebut ialah Az-Zahra Collection dapat meningkatkan pelanggan melalui produk yang bernilai, harga yang pantas, dan cara pembayaran tidak memberatkan dan kemudahan dalam mendapatkan produknya, serta pelayanan yang cepat, tepat, dan etis. Di samping itu juga, berbuat baik dalam menyampaikan informasi kepada pelanggan, yaitu benar dan tidak melebih-lebihkan. Dengan meningkatkan pelanggan maka akan menghasilkan produk yang memenuhi harapan pelanggan. Selain berorientasi pada produk, pemahaman konsumen yang lebih baik juga akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri maupun rekan-rekan yang telah mendengarkan dan menyimak penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan baik dalam penyampaian materi maupun lainnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.